Nggak ada yang kayak gitu. Itu dogma, itu doktrin. Nggak pernah diajarkan kayak begitu. Anda baca kemudian di dalam kisah para rasul nomor 4, bab 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba Tuhan yang kudus. Yesus orang suci. Orang bisa mengobati orang sakit karena nama kesucian beliau. Murid-muridnya bisa melakukan itu. Kok tiba-tiba dia jadi orang terkutuk? Apa dosa beliau? Sedangkan yang terkutuk sudah terpampang di hadapan kita. Baik Al-Quran maupun Bible. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Anda coba baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Bisa saya bicara cuma? Silakan. Ini aja pesanku. Ini saja pesanku samamu cuma ya. Yuk pakai adab lah naik itu. Yuk kenalkan dulu diri. Ini diskusi lintas agama. Saya ingatkan samamu cuma. Alkitab sama Al-Quran itu tidak pernah sama. Ya memanglah satu karangan Ya, manusia, jangan satu kamu wahyu Allah. bawa Betul. Jangan kau Bang. jangan Ibarat kau bawa Yesus Gini, Kristus Bang. dalam kitabmu. Saya Gini, tidak Bang. bawa Yesus dalam kitab. Ini saya bahas Bible. Uruslah ajaranmu, jangan urusi ajaran orang. Ajaranku mengatakan yang disalib itu bukan Yesus. Isa sama Yesus Kristus itu beda. Kalau beda Isa dan Yesus, kenapa Beda. Anda menggunakan? Izin saya yang menghadapi. Izin saya Kristus yang sama Isa itu beda ya. Kalau beda, kenapa Anda menggunakan istilah-istilah Nabi Isa di dalam Bible? Istilah apa? Tidak pernah Di mana ada Yesus di pernah Bible menyebut Isa. Alkitab? Yang ada Di mana Yesus pernah menyebut kata Allah? di mana Di mana nama Isa Yesus ada di pernah mengatakan Alkitab? kata Rasul? Yang Mana? mengatakan kata Rasul, yang mengatakan kata Alkitab, yang mengatakan kata hamba, Nama Isa di Alkitab mana? hanya Nabi Isa Coba. alaihissalam. Tunjukkan mana ayatnya? Oke. Mana ayatnya? Oke. Al-Quranul Karim mengatakan ini Abdullah atani Yang Alkitab. banyak itu di dalam Alkitab. Justru saya bertanya, di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Di mana? Yang kutanyakan samamu, dari mana kau mengatakan kok di mute? Beginilah cara kalian. Orang bicara mute. Ya silakan Bung Kenek ditanggapi. Gini Bang, sebenarnya kita tuh nggak bisa menyatukan antara cerita Naruto sama cerita Doraemon. Nah, terus kenapa kalian menceritakan Tuhannya Yahudi di agama kalian menjadi dewa? Gini Bang, Kenapa kalian Intinya- menyatukan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Roma? Kenapa? Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Kamu jadikan Tuhannya Yahudi, kau satukan dengan Tuhannya Romawi, bisa jadi manusia. Kenapa? cerita-cerita kalian bahwasanya sepotong-sepotong kalian ambil ayat Alkitab itu, kalian bilang seks lah inilah. Nggak bisa membaca Alkitab itu, nggak bisa satu-satu. Jadi dari awal sampai selesai itu harus dipahami satu-satu apa arti teksnya, dimaknai. Bukan A yang dituliskan, A yang harus kita cerna, tidak. Alkitab itu nggak seperti itu, Mas. Jadi Ya kita sudah, tuh kalau harus- gitu kamu tunjukkan kepada saya dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus mati terkutuk oleh Elohim. Silakan, saya tunggu. Silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menanggung kutuk, Jadi, dikutuk oleh Elohim? Dosa apa? bukan berarti Yesus itu berdosa makanya dia dikutuk. Nah, Loh, itulah baca dalilnya, Bung. pengertian Baca pengertian dalil abang yang kenapa? salah. Dengar dulu. Pengertian abang yang salah terhadap itu. Ya, Nah. jadi yang benar yang mana? Jadi Tuhan itu kenapa disalibkan? Dia itu kan turun ke dunia nah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari mana Kutanya ilmunya? sama Abang. Tuh, diam. Kutanya dulu sama Abang. Diam. Sekarang kutanya sama Abang. Dari Abang mana manusia, kan? ilmunya? Abang Sabar, punya dosa sabar. nggak? Dari mana ilmunya Tuhan datang ke dunia mati menebus dosa manusia? Kamu dapat ilmu dari mana itu? Ya itulah Tuhan kami. Iya, itu Nah, tuduhanmu. itu. Sekarang saya tanya, kamu dapat ilmu dari mana?
Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Ya, Yesus. itulah ilmu kami. Ya itu ilmu kerangan berarti. Kamu harus belajar sama saya berarti kalau gitu. Kalau hanya Nggak modal bisa lah. dogma, Bung. Kalau Tuh, hanya modal susah kalau dogma, belajar sama abang. kalau Anda hanya belajar tentang doktrin, jangan tampil di depan saya. Saya butuh orang yang berilmu. Iya, lebih bagus Ah. kita Apa? Lebih bagus Mana ya? apa? Susah. Lebih bagus Anda ke Buka gereja dulu masker sana, ya. ciuman sama pendeta, ciuman kudus dengan pastormu. Jangan di sini. Saya minta data dari mana kau dapat ilmu. Tuhan datang menjadi penebus dosa kalian. Dari mana ilmunya? Siapa yang membisikkan kepada Anda seperti itu? Hah? Siapa yang membisikkan? Kita butuh data. gini, mau dijelaskan pun sampai mana nggak bakalan bisa ketemu. Ya karena yang kau antara jelaskan pemaham- itu bukan penjelasan yang kau katakan kalian itu sama pemahaman pengkaburan. kami. Jadi Bedakan penjelasan dengan pengaburan. Gini, Bang. Anda mengaburkan. Gini, Anda mengaburkan gini. data, bukan menjelaskan tapi mengaburkan. Satu Indonesia ini udah debat gara-gara kalian buat channel seperti ini. Udah Udah Kita ini turun. Indonesia, Kamu ke kita gereja ini cium sama. pantat pendeta. Turun. Kamu turun. Kamu curhat sama nenekmu sana. Ya, aku kasih bangun nenekmu dikubur. Kau tanya dia, hei nenek, kenapanya kami ini menyembah begini adanya? Mana datanya? Ajarkan kepada kami. Tak ada kau pernah bisa dapatkan itu. Ngerti? Saya cuma minta penjelasan dari kalian. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk di tiang salib? Apa jawaban kalian? Kenapa kalian bernafsu sekali terhadap Yesus agar dia menanggung dosa kalian? Yang ngajarin siapa? Iya, Sinaga, silakan. Yuk di bawah itu berisik banget. Silakan Sinaga. Yuk tanggapi itu sesuai dalil. Jangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Goto. Ya, saya izin nambahin sedikit ya Silakan. supaya teman-teman Silakan. mengerti ya. Jadi begini. Kenapa Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya sama Kristen? Tentu ada hal yang Alasannya. fundamental, ya, terutama kasus penyaliban. Jadi begini. Kenapa saya katakan bahwa Kristen itu melabrak ilmu pengetahuan Yahudi, tidak sesuai dengan nubuatan Yahudi? Karena kenapa? Saya mulai dari satu kata begini. Kalau ilmu pengetahuan Yahudi, nubuatan Yahudi, ketika Tuhan ketemu manusia, ya itu yang mati manusia. Nah, kenapa saya katakan ya bahwa Kristen melabrak ilmu pengetahuan Yahudi? Karena ajaran Kristen ketika Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang mati. Nah, dia tidak belajar baik-baik nubuatan Yahudi ini ya, nubuatan Israel. Kita bisa lihat ya dalam Yeremia 23 ayat 15 ya. Di mana Tuhan berfirman bahwa dia akan membunuh dengan meminumkan racun kepada nabi-nabi ya yang menjalankan kefasikan di sekitar Yerusalem. Ini mereka tidak mengerti. Ini nubuatannya di sini. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang tergantung di kayu salib? Ya. Siapakah yang mati di atas sana? Ya, kenapa Yahudi tidak percaya kalau itu yang mati adalah Mesias asli, tapi mereka percaya yang mati di atas adalah Mesias palsu? Ternyata setelah kita kaji ya, dalam Mazmur 69 ayat 21 ya, ini menjelaskan bahwa yang mati di atas adalah nabi palsu yang mati minum racun. Yesus yang dikatakan orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib yang di atas sana itu mati bukan karena kakinya dipaku, mati bukan karena tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Karena ketika dia sudah menggenapi nubuatan ya di Mazmur 69 ayat 21 ya, ketika dia sudah minum anggur asam di Yohanes 19 itu ya, lalu dia berkata sudah selesai. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu yang sudah menggenapi Ulangan 27, 25, Ulangan 21, 23, Mazmur 69 ayat 21 dan Yeremia 23 ayat 15. Selesai. Dalam nubuatan-nubuatan ini tidak ada bercerita nabi di luar Yerusalem atau nabi di luar dari bangsa Israel. Itu saya katakan tadi, kenapa Kristen ini tidak pernah dianggap baik oleh Yahudi? Karena memang
bertolak belakang, tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanak. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran contoh kecil saja Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut nama dalam kasus penyaliban. Ini sejalan karena nubuatan kitab Tanak juga tidak menyebut nama. Dan banyak sekali alasannya, banyak sekali alasan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Kita sudah jelaskan apa alasannya ini. Itu yang pertama, doa Yesus ya, itu tidak mungkin seorang yang yang begitu suci ya, yang begitu mulia di hadapan Tuhan, ketika dia berdoa saja keringatnya menjadi darah. Itu yang biasa saja, tidak sampai keluar keringatnya menjadi darah dikabulkan, apalagi kalau dia sudah berdoa keringatnya sudah berubah menjadi darah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yesus sepanjang hidupnya berdoa tidak pernah tidak dikabulkan Allah. Nah, ketika masa penyaliban dia berdoa kepada Allah bahwa lepaskanlah saya dari kesesakan ini. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tradisi Yahudi tidak bisa menyalibkan orang yang tidak bersalah. Makanya nubuatan dalam Ulangan 27-25, Ulangan 21-23 itu harus tergenapi semua. Kan begitu. Nah, jadi poinnya yang tergantung di atas kayu salib sana itu adalah orang yang berdosa. Orang yang mati minum racun. Seperti di Mazmur 69 ayat yang ke-21 itu, di Yeremia 23 ayat 15. Selesai barang ini. Hanya mereka tidak pelajari itu. Mereka tidak mau tahu tentang ini. Karena memang mereka tidak pernah belajar nubuatan-nubuatan. Sampai detik ini mereka buta. Karena apa buta? Karena amanat agung itu. Mereka tidak mau tahu itu. Kan begitu, buta karena ajaran-ajaran Romawi. Padahal kalau mereka belajar epistemologinya ketahuan ini bahwa mengorbankan manusia ya untuk penebusan dosa ini adalah ajaran paganisme, bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu hewan yang dipakai ya, seperti dalam kitab Torah 613 hukum ya. Dalam perjanjian lama atau Tanak Yahudi itu tidak pernah sekalipun menebus dosa menggunakan tumbal manusia. Silakan Anda pelajari teman-teman Kristen. Adakah 613 hukum ya yang dipatenkan di bangsa Yahudi itu menyebutkan bahwa menebus dosa menggunakan binatang, menggunakan manusia, darah manusia, tapi menggunakan binatang? Coba silakan. Jadi di dalam 613 hukum itu menembus dosa pakai binatang, darah binatang, bukan pakai darah manusia. Ini akal-akalan Romawi yang dibentuk dari abad keempat itu. Hanya abang-abang sekalian tidak pelajari. Begitu. Jadi mohon teman-teman Kristennya dipelajari ya sejarahnya supaya jangan terlalu kaku memahami Bible. Padahal Bible itu gampang sekali. Kalau abang belajar gampang sekali karena dia terjemahan. Itu. Udah bang, mau gantian bang, udah bang. Silakan. Ya, Aku cuma hanya dua pesanku bang ya. Untuk host, kalau ada yang naik jangan mute. Yang kedua, Bang Juma kalau memang abang debat naik ke Pak Bomom ya, kalau debat ya. Ya, saya tanggapi. Saya nggak pernah mute, nggak pernah naikin orang, dan nggak pernah ngeluarin orang. Moderator semuanya. Yang keduanya, si Bom suruh ke sini atau debat offline di Jakarta ya. Ingat itu. Ya, disapa dulu Fojol. Selamat malam. Bang Andi, assalamualaikum. Alfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu sedikit mute kan? Udah sini agak yuk, kalau cuman Kau baper turun aja lah kau. Kalau baper saya paling akun udah situ. Udah itu yang mute saya tuh, mau semua moderator yang nunggu saya mute itu. Jadi yuk kalau mau diskusi ya diskusi tuh, jangan curhat. Fojol, selamat malam. Halo Fojol. Iya, selamat malam. Agama apa, Dek? Agama Islam, Kak. Ya, di bawah dulu ya, Bang. Dek. Yo, assalamualaikum. Oke. Kristen yang naik ya, jangan Muslim. Kita diskusi di sini ya. Kau Sinaga nggak usah baper lah, biasa aja lah. Iya kan, selamat malam. Buset. Kan?
Assalamualaikum. Waalaikum. Salam Bang Juma, salam Bang Rocky. Ya, selamat malam. Agama apa Bang Syair? Wah, Bang Zuma udah tahu, Bang Rocky udah tahu saya agama Hindu. Saya yang menyapa Anda loh. Saya moderator. Oke, moderator, saya agama Hindu, Ibu cantik. Oke. Bentar, saya sapa dulu kan. Kalau Anda tidak mau ngomong, saya turunkan. Capek kali. Nah, ya. Sebentar. Saya naikkan dulu yang lain. Nah, kali ku bilang. Hai. Yosef. Yosef. Allahu Akbar. Hai. Yang naik yang Kristen ya. Tolong yang Islam gak usah permintaan naik lagi deh. Kok susah ya dibilang ya. Yosef, kamu itu noise loh, ribut. Bagaimana mau diskusi dalam keadaan ribut? Halo Yosef. Ya, selamat malam. Malam Bang, agama apa Bang? Saya Kristen, Ibu. Oh ya, silakan. Di sini ada Bang Zuma. Silakan abangku. Selamat malam, Bang Juma. Malam Bang, malam. Saya Kristen nih, Bang. Siap. Begini, Bang. Ini saya sedang belajar ya. Saya belajar Islam juga. Ya, Siap. penting maksudnya apa yang hal-hal yang baik kita ambil. Baik dari Kristen maupun Islam, maupun Hindu dan Buddha. Setuju nggak, Bang? Ya. Untuk kemanusiaan. Maksudnya yang bernilai-nilai sosial kemanusiaan itu baik untuk manusia. Jadi gini, saya mau tanya. Nanti seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maka agama ini akan menjadi halu, dua-duanya, entah agama apapun, bukan dua-duanya ini, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, akan menjadi halu, dan ini akan dibuktikan dengan iptek apakah itu benar firman Tuhan atau tidak. Bang, fokus pada substansi pertanyaan atau diskusi itu. You mau bertanya atau you mau ditanya, itu aja poinnya tuh. Jangan bernarasi. Karena ini ada 2.900 orang, butuh ilmu itu, bukan hipotesa. Silakan dilanjut, saudara. Maksud saya begini, Tuhan kena ajab itu nanti akan dibuktikan oleh terapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Setuju nggak? Saya bukan debat. Artinya gini, iptek akan membuktikan Tuhan kena ajab apa tidak. Begitu. Maksudnya apa Ilmu ini? pengetahuan. Kan di sini kan Tuhan kena ajab. Ya kan? Iya. Ini iptek akan membuktikan. Ya sudah Apakah dibuktikan. Sudah dibuktikan saat ini. Dibuktikannya gimana? Coba mau Ternyata penjelasannya. yang kena azab itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan Tuhan, tapi manusia yang dikutuk karena dosanya sendiri. Itu sudah dibuktikan. Dibuktikan Yes. melalui apa? Melalui apa? Menurut Bahwa Anda iptek itu apa? ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Internet sudah membuktikan itu, Bang. Internet sudah membuktikan. Coba Anda lihat, tinggal ketik di Google, tinggal ketik di YouTube, tinggal ketik Facebook.
yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Siapa yang dikutuk oleh Elohim antara Yesus dengan Yudas? Siapa yang makan suap? Ketika Anda membaca Ulangan 27 nomor 25, yang tertuang di sana adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah agar dibunuh. Ini siapa punya pekerjaan ini? Makan suap, menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh oleh Romawi. Ini pekerjaan siapa? Ingat, Anda mengatakan iptek akan memberitahukan dan membocorkan. Sekarang dibocorkan. Siapa yang makan suap, siapa yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah yang digantung di pohon. Tuh, sederhana bukan? Bener nih, serius nih. Ya serius lah. Coba aja Anda jujur. Siapa yang berkhianat, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Begitu ya. Oh, ya iya. Jadi saya Anda mau kembali ke zaman batu. Iptek kan? Nah, begini saya tanya. Iya. Jadi maksud Bang Juma bahwa yang disalib itu adalah Yudas, begitukah? Saya tidak menyebut Yudas. Yang saya katakan terkutuk orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut pengetahuan nih, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda ngerti ilmu pengetahuan, Anda ngerti ilmu, Anda ngerti pengetahuan. Kalau Anda mengerti kedua-duanya, ditambah lagi ilmu pengetahuan, ditambah lagi teknologi, maka Anda akan diantar kepada Yudas. Sebagai satu, orang yang dikutuk. Dua, orang yang makan suap. Tiga, orang yang menyerahkan Yesus. Kecuali Anda kembali ke zaman batu, Anda tidak ketemu itu. Anda hanya akan dogma, doktrin, dogma, doktrin, doktrin, dogma, dogma, doktrin. Itu aja. Kalau ke zaman batu, sekarang iptek Anda bawa. Nah, justru itu yang saya suka. Silakan Anda bantah. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Itulah yang terkutuk. Saya tidak membantah. Cuma ini pengetahuan untuk saya. Bang Yosef, suaranya dibenerin dulu, Bang. Ya, saya tidak membantah alasan dari Bang Juma. Cuma saya mau tanya. Jadi yang disalib itu bukan Yesus ya? Bukan, karena Yesus itu orang suci katanya. Orang dikasihi. Siapa? Hah? Siapa yang salib itu? Yesus itu orang suci kan? Yang salib itu siapa? Apa? Kenapa? Ketiga-tiganya itu yang disalib itu siapa? Yang kiri dan kanan? Ya penjahat. Yang di tengahnya ya penjahat juga lah pasti. Karena dia orang terkutuk yang menerima suap. Orang yang dikutuk loh. Kitab Anda sendiri yang mengatakan terkutuk. Anda lah yang jawab, jangan saya. Kan ada ilmu, ada pengetahuan, ada teknologi. Anda lah yang jawab. Sekarang saya mau tanya, Bang Juma. Ini kan pengetahuan untuk saya. Ya, silakan. Menurut Bang Juma, Yesus itu nggak disalib? Enggak lah. Dia tidak terkutuk. Dia orang suci. Dia bukan pemakan suap. Dia bukan pengkhianat. Dia hamba yang betul. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Masa akan dibunuh? Gimana dong? Sekarang kalau tidak mati tersalib, Yesus ada di mana? Di langit, diangkat, diselamatkan oleh Elohim. Bang Yosef, suaranya kecil, ke YouTube gak kedengaran, Bang. Gedein suaranya. Jadi beliau masih hidup ya, Yesus itu? Yes. Coba Anda baca Mazmur 91. Beliau panjang umur dan mendapatkan rezeki sampai hari ini. Sampai saat sekarang. Sampai nanti kedatangannya yang kedua. Untuk apa dia datang yang kedua? Untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Hanya cuma itu kah? Cuma itu kah? Lalu mau apa lagi?
Kalian siapa rupanya? Kalau untuk menghak Kristen ini maksudnya siapa di mata begini, Yesus rupanya? untuk menghakimi. Saya nggak peduli. Cuma saya mau tanya, ini kan masukan untuk saya, Bang Juma. Iya. Maksud saya gini, saya tanya, Yesus itu datang untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Yes, betul. Betul. Iya. Coba Anda baca Matius 7. Coba Anda Matius 7 baca. Saya tidak perlu itu. Yang saya tanya, apa tugas Yesus itu? Apa tugas Yesus itu aja? Ketika berbicara tentang Yesus, Bung, berita yang paling dekat itu Bible. Karena dia ditulis oleh wartawan yang melakukan penyelidikan. Kenapa Anda nggak mau membaca Bible? Bukan, Bang Juma jangan lari kemana-mana. Mohon maaf, saya mau tanya. Jadi saya harus Fungsinya kemana? Saya mau tanya, kalau memang Bang Juma tahu, fungsi Yesus itu datang ke bumi hanya untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan Yesus sebagai manusia. Cuma Ya itu aja, betul. Kenapa emang? Terus? Picik sekali ya. Allah itu picik sekali ya. Lu kok picik? Menurunkan seseorang. Dia Lalu dia menghakimi turun, orang. lalu menurut saudara dia turun untuk apa? Lah justru saya nanya dan saya pengen belajar. Ini masukan untuk saya. Iya, Pelajaran Yesus rohani. menurut saudara turun ke bumi untuk apa? Bang Juma, kan saya bilang ini pelajaran rohani untuk masukan saya. Saya kan menyerap pengetahuan dari Bang Juma. Iya, saya Itu sudah apa ajarin yang- Anda, Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang terdakwa. Masa orang yang tidak terdakwa mau dihakimi, apa gila? Sekarang menurut saudara, Saya begini, menurut saudara, yang dihakimi orang terdakwa atau bukan? bencinya Tuhan hanya cuma Yesus istilahnya dinaikkan ke surga untuk beberapa tahun untuk menghakimin orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya iyalah, lalu dia mau menghakimi Kecil siapa? kali pekerjaan Allah itu. Lalu Yesus itu mau menghakimi siapa? Lah yang terdakwa Kristen kok mau menghakimi Buddha, Hindu? Parah Anda itu. Anda ngerti hakim nggak? Anda ngerti hakim nggak? Itu kerjanya. Jadi Udahlah, capek saya bicara sama orang yang tidak punya otak. manusia itu Bung, saya tidak ada waktu jangan gitu berdiskusi dong. Saya sama orang tidak punya otak. Yesus turun ke bumi sebagai hakim. Dompala, Kardoba, yang disebut hakim pasti ada yang dihakimi. Yang dihakimi itu yang terdakwa. Yang terdakwa itu siapa? Yang menuhankan Yesus. Cobalah kalau diskusi itu pakai otak napas sikit. Hakim itu menghakimi yang terdakwa, kok menghakimi yang bukan yang terdakwa. Lucu ente. Pedagang sayur mau dihakimi semua di jalan. Mentang-mentang dia punya label hakim. Semuanya mau dihakimi. Pakai otak bang. Bang Yosep kalau mau diskusi cobalah pakai otaknya bang. Jangan pakai kolor, pakai otak. Kalau punya otak nggak mungkin jadi begitu dia. Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa firman yang telah dia ucapkan pada saat dia datang penginjilan ke tengah Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Orang yang tidak menganggapnya utusan, malah menganggapnya Tuhan. Itulah nanti yang dicekek lehernya, dipijak lidahnya. Matius 7, 22 sampai 23. Pakai otak napas sekali-kali. Jangan Anda remehkan kami umat Islam, ya, saudara-saudara Kristen, mohon. Jangan remehkan kami umat Islam terkait dengan ilmu Bible, ilmu berapologetik. Jangan Anda remehkan keilmuan kami terhadap Bible kalian. Kami jauh lebih menguasai Bible dari kalian. Pahami itu dulu. Jadi jangan Anda sesumbar, jangan Anda sombong, jangan Anda menertawakan kami.
Kaget nanti kalian kalau kami uraikan semua isi Bible-mu itu. Kaget nanti kalian. Kaget nanti kalian. Kalian itu percaya kepada Yesus karena dogma, doktrin, bukan karena proses belajar. Berbeda kami umat Islam ini. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami tamat belajar Bible untuk kebenaran, untuk keselamatan, bukan untuk doktrin dan dogma. Pahami itu. Kami bukan jemaat gereja. Kalau jemaat gereja itu cuma mendengar pendeta pastor. Kami ini umat Islam. Jangankan buku Bible, buku matematika, fisika, buku apapun kami baca. Karena itu perintah dari Tuhan kami. Ikra, baca, baca, baca. Jadi kitab kalian itu kami baca, kami habisin 24 jam kami baca tuh. Jadi jangan ragukan pengetahuan Bible kami, jangan sombong. Jangan mentang-mentang karena Anda yang bertitelkan Kristen, Anda merasa lebih hebat Bible. Tidak, belum pernah ada saya temukan orang Kristen paham Bible. Belum, pendeta sekalipun. Boleh diuji, hadapkan saya dengan pendeta kalian. Ada? Suruh naik ke sini. Biar kuajari caranya belajar Bible. Nah ini mungkin sang pencerah pendeta bukan orang pencerah. Sang pencerah. Yang orang tulisan aja pun tulisan bahasa Indonesia. Ya, selamat malam. Ya, Malang. Sang pengamat. Oh, sang pengamat. Ini judulnya ini Tohan kena ajab. Apa ini Tohan ini? Maksudnya apa? Silakan Gurunda jelasin biar dia paham. Kalau Tuhan kena asap mustahil. Maka yang kena azab itu adalah makhluk terkutuk. Ini bukan Tuhan, Tohan tulisannya Tohan. Iya, karena mustahil Tuhan kena asap. Yang kena asap itu adalah orang terkutuk. Nah, siapa yang terkutuk? Tohan maksudnya apa itu? Ya, itu Tuhan, tapi merujuk kepada sembahan yang diimani. Ya, gitu loh. Ah, tak ada yang berotak ini. Kurasa mau pensiun aja dari apologet. Orang lagi Bang Juma ngomong, dia ngomong juga. Gimana sih? Ayo buatkan saya teh. Tanya. Tuhan itu Tuhan. Seperti kalian membaca Allah, kalian baca Allah. Itu Tuhan, jangan perbodoh diri Anda. Itu Tuhan maksudnya di situ. Kau moderator jangan pro sepihak, kau mute mikrofon orang. Orang belum selesai ngomong udah ke mute. Apa? Sekarang Anda ngomonglah. Anda ngomonglah. Silakan ngomong, silakan. Yuk, orang ngomong ya, biarin dia ngomong. Silakan buka, Bang. Ngomong aja lah. Bukan gitu. Kalau orang ngomong itu jangan di mute. Nanti kau tiba di komal orang. Ya silakan ngomong, Bang. Diberi waktu 2 menit, silakan. Kan saya tanya tadi ini Tohan tulisannya Tohan. Yang saya tahu itu Tuhan. Kan itu aja saya tanya. Mau mendengarkan jawaban? Ya silakan jawab. Tapi kalau orang menjawab, Anda diam atau Anda bicara? Ya kan saya udah bertanya ya, berarti saya diam, jelaskan. Oke, pinter. Silakan Banyuma. Iya, silakan. Anda mau ngomong apa? Tadi saya tanya, ini judulnya Tohan kena ajab. Maksudnya apa ini? Maksudnya ada orang punya agama, Tuhannya kena kutuk. Itu tanda tanya itu. Betulkah ada Tuhan kena kutuk, kena azab? Jawab. Anda yang punya jawab itu. Anda yang punya tugas untuk menjawab. Di mute lagi. Tadi saya tanya Tohan, tapi kau jawab Tuhan. Mana yang benar, Tohan atau Tuhan? Dasar sekolahnya gak nyampe ini. Aduh. Ini ya. Tank Top Lina Wijaya itu plesetan itu, karena nggak akan mungkin kalau Tuhan itu yang dikutuk gitu, makanya diplesetkan jadi Tuhan itu, kayak Allah kan plesetkan jadi Allah itu. Paham ya Tank Top Lina Wijaya? Yuk jangan dungu yuk. Ya kau buat aja lah Tuhan di situ, ngapain kau buat Tuhan orang mana paham Tuhan itu apa? Karena nggak mungkin Tromol Ninja, nggak mungkin Tuhan itu dikutuk. Yuk paham. Tromol Ninja.
Terus yang saya tanya ini, di mana ayatnya ini Tuhan kena azab ini? Di atas tiang salib atau di atas pohon digantung. Klek. Le. Ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Coba spill ayatnya. Baca aja ya. Aku lagi di luar angkasa. Coba kau spill dulu di kameramu itu, kan bisa kau spill ayatnya itu. Galatia 3:13. Orang yang diurapi telah terkutuk, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Tuh, Galatia 3 nomor 13. Nah, pertanyaannya, yang di atas, yang disalib ini kan Tuhanmu. Kok ada Tuhan kena azab? Kok aku yang kau tanya? Harusnya aku yang nanya kau. Kenapa kau buat itu kan Tuhanmu. Iya, coba kau tafsirkan, kau uraikan dulu menurutmu. Ya, Tuhanmu katanya, tafsir. katanya Tuhan kamu itu digantung di atas pohon karena kena azab, kena kutuk. Pertanyaan kami nih sebagai orang waras, apa iya ada Tuhan kena azab? Di mana ada Tuhan kena azab itu? Lah itu Galatia 3 nomor 13. Peluka. Itu kan kau yang tafsir. Loh, kutuk itu apa rupanya? Kutuk itu azab atau berkat? Kutuk itu ya memang azab, tapi kan bukan berarti bukan untuk Tuhan itu kutuknya itu. Berarti betul. Yang kena azab, yang kena kutuk di pohon itu bukan Tuhan. Berarti kamu salah, telah menyembah orang yang kena kutuk di atas salib. Dah selesai. Dah. Terima kasih Anda sudah akui itu bukan Tuhan. Dah. Saya mengakui, kau yang penafsiran kau yang lari. Lalu yang dikena azab, yang kena azab di atas pohon ini Tuhan. Tuhan. Di atas pohon mana kau bilang ini? Kok bisa pula di atas pohon kau bilang? Lah, kan di pohon memang itu digantung. Emang lu pikir di mana? Di aspal dipijak sama mobil truk? Kan digantung di pohon. Itu tiang kayu salib bukan pohon. Kau jangan Nggak ada asal-asal salib kau. itu bahasa Quran. Di mana pula kau dapat kata salib? Di mana bahasa Quran kau salib itu? Lah, salib itu bahasa Al-Quran. Itu udah jelas-jelas di kitab itu. Itu di Indonesia. Di mana ayatnya? Kalau di luar Indonesia tidak disebut salib. Di luar Indonesia disebut pohon. Di mana di Al-Quranmu? Coba Dinda Alfi, Di mana tunjukkan anak ini, anak kecil ini. Salib itu di Al-Quran. Dinda Alfi, Galatia 3 nomor 13, perlihatkan. Nah, bukan kamu pikir di salib, di pohon, Dek. Makanya aku bilang belajar. Enggak, tadi kau bilang di Al-Quran. Coba spill ayatnya di Al-Quran itu. Salib itu di mana di Al-Quran ada? Alamak, nanti aja sini dulu aku lihat. Yang mana nih kok lompat-lompat nih sang pengamat ini? Izin dulu ya. Kalau kita lihat di Galatia 3:13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini kan ada kata kayu salib. Tapi kalau kita lihat ke dalam Greeknya ya, Galatian 3:13, Christos hemas ya, ekego rasen ektes kataras tu ya, nomo genomenos hyper humon ya, katara hoti ge keraptai epi kataratos pasho krema menos epi silo. Silo ini artinya Pohon kayu. nih, tree. Hang on a tree. Digantung Tree itu di atas apa pohon. artinya? Tree. Tree itu pohon. Nah, apa lagi? Tree ini. Macet, nama macet. Tree ini pohon. Tree ini pohon. Duar.
Batuk kemenangan. Lanjut Bang Zuma. Emang ini LBI ini suka bohongin orang terjemahannya. Kacau. Enggak, tadi kau bilang kata salib itu ada di Al-Quran. Coba spill ayatnya, ada nggak di Al-Quran? Itu kan tadi terjemahan dari bahasa Ibrani apa Yunani itu tadi itu. Aduh, ini kodok sawah jangan dinaikin lagi, dia nggak ada ilmu. Izin bicara. Jom. Coba tadi spill ayatnya di Al-Quran itu ada nggak? Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Coba spill ayatnya, spill. Dinda Alfi silakan, mohon maaf. Yang jelas di kitab pun tidak ada kata salib ya. Jadi Bible itu nipu kalian. Tidak ada kata salib. Izin Kok nggak ada kata salib tadi udah kau baca. Itu terjemahan. Alamak. Coba spill di Al-Quranmu itu ada nggak kata salib? Karena meniru Al-Quran. Nih, pada surah An-Nisa ayat 157. Ya. Di sini jelaskan bismillahirrahmanirrahim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nih, solabuhu akarnya solaba artinya salib. Di mana terjemahannya di sini? Solabuhu akarnya solaba itu sama tuh, sama salib. Baca terjemahannya bang, bukannya langsung apa, baca dari atas sampai ke bawah. Ya baca sampai bawah itu, aku nggak ngerti bahasa Arabmu itu. Coba baca terjemahannya itu. Loh, tapi mau cari kosakatanya doang gimana sih dia? Iya baca. Tapi kan kita kata salib. Itu sudah ada kata salib di Al-Quran kami, sudah ada kata salib di Bible tak ada kata salib. Pengen ini ya, muter-muter di atas permukaan air ya. Terus ke bawah terjemahan itu. Ini nih. Udah tahu nggak bisa bahasa Arab. Bre, aku nggak tahu itu bahasa yang Arab disebut itu. Terjemahannya aja kau baca. Kalian minta keras ini. Terjemahan Quran itu bukan Quran. Sorry ya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu fatwa siapa? Dari Kemenak itu langsung nih. Kemenak nih, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya gua kasih berupa Arabiknya. Ketawa kau Zoom, tunggu dulu bentar dulu. Kurang Apa gini Bang. sudah selesai? Biblemu itu tak ada Tunggu kata dulu. salib dah. Oke. Biar ku bantah perkataanmu itu. Tadi kau bilang mencontek dari Al-Quran, kau bilang kan, Jum? Lalu dari mana kata salib itu kamu dapat? Udah tunggu dulu. Mana yang pertama duluan lahir, abad pertama atau abad ke-7? Dompa lah. Kardo. Kena lagi nanti kalau di sini nih. Kardoba kau. Kau nggak ada otak. Kardo. Kau bilang mencontek Kalau parameternya dari situ, enggak Bang pengamat. Kalau di mana duluan kalau lahir? parameternya enggak, kalau parameternya dari sana, yang benar itu agama Arya dong. Bahkan jauh sebelum Tuhan lahir ya, umat Hindu dengan sesembahannya itu udah jauh lebih ada tuh sebelum Masehi. Kalau parameternya siapa duluan ya? Orang-orang Helenisme itu lebih dulu tuh daripada kalian. Orang penyembah roh itu lebih dulu daripada kalian. Emang ada manuskrip Bible di abad pertama ada ya? Kalian harus sadar diri juga. Kitab kalian itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu 867 Masehi, abad 9. Diterjemahkan ke dalam bahasa kata salib tahun berapa? Nggak salah itu. Kalian itu 1926 kalau nggak salah. Itu 1962. 62 ya. Nah itu kau dengar itu Jum. Apa yang harus saya dengar dari kamu? Apa? Kau yang harus dengar ya. Tadi kau bilang kami mencontek dari Al-Qur'anmu. Sedangkan Lalu dari mana kamu dari ambil kata salib kalau bukan dari Al-Qur'an? itu sudah ada Sudah apa? di mana? Arab pun sudah ada itu. Alah, paling pandai. Kau baru lahir kau 7 tahun yang lalu, kau udah lahir setahun bilang mencontek. Bible berbahasa Arab tahun berapa bro? Bible berbahasa Arab tahun berapa? Itu kalau nggak salah. Kita kasih datanya aja. Diam semua dulu. Tahun berapa? Kalau tahunnya saya nggak tahu, udah jelas. Nenek mau kiper lah.
Nggak tahu. Oke. Abangku dengarkan nih ya. Ini source-nya nih Bang. Arabicbible.com Kodeks 151 ya. Kodek 151 Gunung Sinai Arabic Kodek. Ini kalau kita baca, ini bahasa Inggris ya. Sekarang kita terjemahin aja. Iya, biar semuanya tahu. Jadi nggak ada tipu-tipu ya. MT Sinai Arabic Kodek. Kodek Arab Gunung Sinai 151 memang merupakan penemuan yang paling menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Bible berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi. Abad 9 Bang. Kristen Arab baru punya kitab berbahasa Arab. Al-Quran abad ke-7, berarti 2 abad baru ada ini. Nyontek Itu juga. dari situs mana itu? Hah? Situs mana itu? Aku nggak Situ bohong. Ini arabicbible.com. Buka aja sendiri. Itu Kata nggak kuncinya akurat. ini nih. MTC. Itu nggak Oh ya akurat udah itu, kasih yang akurat. Oke. Kalau ini nggak akurat, berikan saya kodeks Bible berbahasa Arab sebelum era kemunculan Nabi Muhammad. Berikan saya kodeknya. Gak usah semuanya deh, cuman 4 gospel kanonik aja. Berikan saya kodeknya. Ada, tapi saya ini lagi di mana? Di Iya, luar saya ini. kalau ngomong ada doang nggak? Aku mempertanyakan Nggak ada bedanya juga. Kalau Paulus. tuh ada nggak ada beda semua. Paulus juga begitu. Enggak, yang cuma Gimana Bang? omongan si Juma ini Ah. bilangnya mencontek dari Al-Quran sementara Iya. Quran aja baru Iya. muncul. Lalu kamu contek dari mana? Kamu contek dari mana? Kalau bukan dari Harusnya- Quran. Kau yang mencontek kami, bukan kami mencontek kau. Nenekmu kiper. Framing namanya kau itu. Izin bicara. Kamu siapa nenekmu yang hadir pada saat penerjemahan Bible ke bahasa Indonesia? Hah? Iya, kau masih jadi daun ubi lah, nggak perlu kasih tahu lah. Sekarang ku tanya samamu, ketika kemudian terjemahan dari Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu, yang menjadi sandaran untuk menerjemahkan itu bahasa Indonesia atau Bible bahasa Arab? Ya bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia, terus kenapa kau bawa kitabmu itu? Yang bahasa Arab itu kapan? Ternyata bukan itu rujukannya, tapi bahasa Indonesia. Nah, kalau rujukannya bahasa Indonesia, berarti benarlah ambilnya kata salib dari Al-Quran. Salah kau sudah ngawur kau itu Zoom. Alah. Izin Siapa ya, sabar Bang. Siapa yang mempelajari Bible bahasa Arab pada masa itu lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Siapa? Jangankan bahasa Arab. Orang Indonesia, Kristen Indonesia bahasa Yunani aja nggak bisa. Apalagi bahasa Arab. Siapa orang Kristen? Siapa orang Kristen yang mempelajari Bible bahasa Arab lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Siapa? Setahu saya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Bible Belanda, bukan Bible Arab. Ayo, jangan kau nipu-nipu di sini. Susah kau bernapas kalau berhadapan dengan umat Islam, susah. Paham? Meskipun aku sendiri di sini Zoom, tapi kebenaran tetap aku sampaikan. Kebenaran dari mana? Dari Hong Kong. Kebenaran dari Hong Kong. Udah, kau ke gereja sana, cuci toilet. Udah dikasih data akurat, masih ngeyel. Ya. Ya, Roma dan C, selamat malam. Pak Sair mau bicara itu loh, beli putus. Mau beli bicara dari tadi. Kasih waktu dulu lah, beli putus, silakan. Oman, hotelnya udah turun. Saya hotel Pak, saya hotel. Oke. Waduh, ini gue masak ya. Ya, Protestan atau Katolik, saudara? Saya Kristen Pak. Iya, Katolik atau Protestan tuh, biar kita paham warna polayu seperti apa itu. Bapak nggak perlu warna polanya Pak. Saya lebih tertarik kepada Pak Juma. Iya, bentar ya sebelum ini kan, lu kalau mau diskusi jangan sambil makan daging babi lu di sini bau. Oke, Lu turun terserah, dulu. Pak. Enggak Terserah. sikan, saya ke sikan bukan ke lu, ke sikan. Ya, makan babi, lu makan babi kali, lu yang makan babi, gua nggak suka babi lu. Terserah Pak, itu kata Bapak. Saya lebih tertarik kepada Pak Juma. Iya.
Satu yang bicara ya. Keluar aja dulu keluarga. Silakan mau bicara sama siapa? Oke Pak Juma, terima kasih. Tapi atas izinkan waktunya. dulu Oke, Pak. beli putu dari Buddha. Hindu. Sorry dari Hindu. Beli putu dari Hindu mau bicara sama Anda sebentar ya. Silakan beli putu. Oke Pak, yuk. Saya mau bertanya saudaraku. Nyalakan kamera. Oke, nyalakan kamera. Oke. Saudaraku umat Kristen, salam. Belum Pak, salam. Oke. Pertanyaan saya ada 4. Siapa saudara kembarnya Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyelamatkan Yesus di kayu salib? Dewa apa Tuhan? Bukan manusia. Oke, boleh saya menjawab itu Pak? Sebentar. Kalau Bapak mau mempertanyakan itu, ada. Oke, yuk. Sebentar. Ada 4. Sebentar. Ditulis saja pertanyaan saya. Siapa yang disembah oleh Yesus? Bukan Tuhan. Ya, terus yang kedua, kuburannya Yesus berserta saudara kembarnya berada di mana? Terima kasih. Jawab. Oke, terima kasih Pak Sair Bali. Untuk kapasitas itu saya tidak berani menjawab itu Pak. Oke ya. Karena di sini saya naik hanya untuk bertanya kepada Pak Juma. Itu nggak kapasitas saya untuk menjawab. Saya lebih tertarik saya bertanya. Udah, intinya Anda tidak bisa menjawab. Ya, intinya Anda tidak bisa menjawab dan silakan sekarang Anda bertanya, silakan. Oke. Temanya ini, kenapa Tuhan kok kena azab gitu? Oke Pak, saya tidak tertarik dengan tema Bapak. Saya lebih tertarik dengan kata Allah yang dinaung-naungkan dengan Pak Juma, dengan kata Allah. Saya lebih tertarik dengan itu Pak. Oh, pembahasan kata Allah, boleh. Biarin aja. Tapi pakai data ya. Pakai data ya, biarin aja. Pakai data ya. Pak Rocky, saya cuma bertanya. Saya tidak untuk menguji Pak. Pak Rocky ya, saya tidak menguji. Saya bertanya aja Pak. Ya udah. Saya tertarik pukuli Anda itu nanti terlagi. Udah lanjut. Oke, selamat malam Pak Juma. Terima kasih atas waktunya. Apabila Bapak ingin menjawab pertanyaan saya lebih tertarik dengan kata Allah itu Pak. Iya, Terus? Ya kan selama ini kan Bapak selalu berseru dengan kata Allah yang ada di Bibel saya. Nah, dengan banyak narasi kita mencuri, mencoba dengan kata teos, apa segala macam kan gitu Pak. Ya. Oke Pak. Apakah Anda sudah memperadilkan, membawa ke jalur hukum dengan kata Allah ini untuk menyatakan kata Allah ini tidak ada di Alkitab? Itu aja Pak. Belum. Sudahkah Bapak menempuh jalurnya? Belum. Oke, Menunggu Pak. orang Kristen sadar sendiri. Oh, tidak bisa lah Pak kalau seperti itu Pak. Kita maunya Pak di peradilan, Bapak itu Apakah Anda merasa punya hak untuk menggunakan kata Allah itu? Ada dong Pak, karena ada Apa dasarnya? di Alkitab kita itu kata Allah Apa? Pak. Di mana Oke. coba tunjukkan? Ada Pak tulisannya kalau Bapak memahami Alkitab kan Bapak memahami Alkitab kan ada tulisannya Allah di situ Pak. Ya, tunjukkan di mana di kitab saudara ada kata Allah. Ada lah Pak. Tapi Bapak lebih memahami. Ada di mana? Kalau ada tunjukkan. Supaya kita tahu dasar Anda menyebut kata Allah itu apa. Nah, ada tulisannya Pak di Alkitab saya Pak. Iya, itu justru itulah yang kita pembahaskan sekarang, yang kita bahas sekarang. Di mana Anda mendapatkan kata Allah ini? Dari mana? Tapi kan Bapak kan lebih paham dengan Alkitab saya. Ya, justru karena Bapak saya kan- paham, makanya Oke, saya katakan di dalam kitab saudara itu sebenarnya tidak ada kata Allah. Coba tunjukkan Pak kepada saya coba. Kalau Bapak menarasi seperti itu. Apa ya mau ditunjukkan kalau nggak ada? Itu kata Allah yang ada di Bible hanya mengambil nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu Oke, Tuhannya Pak. umat Islam. Itu Yang hanya kalian kata pakai. di Bible. Pak, oke Pak, saya ikutin narasi Bapak. Itu hanya kata Allah yang ada di Bible. Berarti ada dong kata Allah. Itu hanya Iya. kata Allah yang di Bible. Berarti Ya. ada dong tulisan kata Allah, Pak. Ada diambil dari nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Saya tidak mau masuk itu hanya diambil dalam bahasa Arab. Saya tidak mau kalau itu memang ada. Memang ada. Tapi hasil Ada kan, curian. Oke, itu kan berarti Bapak. Ya kalau bukan hasil curian lalu dari mana datangnya kata Allah itu dalam Bible Anda? Kalau itu curian, coba Bapak buktikan dalam peradilan itu curian yang diambil di Bible. Mana berani dia bang? Nggak berani dia bang si Juma bang, nggak berani tuh. Coba Pak, coba bawa dalam peradilan itu kata Allah dicuri. Emang tersangka. Nggak berani di pengadilan dia bang keluarga. Biar itu hilang kata Allah di Alkitab kami Pak. Nah, menurut saudara memang ada dasarnya Anda mengucapkan kata Allah ini? Lah, tadi Bapak mengatakan itu dicuri, berarti Bapak kan tidak terima dong. Nah, sekarang Anda akui tidak kalau itu hasil curian? Bapak bawakan dalam peradilan Pak. Sekarang Anda akui tidak? Saya tidak mengakui itu dicuri. Oh Pak. iya, Saya sudah. tidak Kalau mengakui Anda itu tidak dicuri. mengakui Kan Bapak itu, yang mengatakan. berarti Anda mengakui itu adalah milik Anda. Kalau Anda mengakui itu milik Anda, buktikan kalau itu adalah milik Anda. Apa dasar pijakannya Anda mengatakan itu milik Anda, gitu loh? Oke, mohon maaf Pak. Bapak yang mengatakan kita mencuri, berarti itu Ya milik kalau Bapak Anda tidak dong. mencuri, dengar. Sebelum Oke, Pak, kemudian saya kita ke dengarkan. pengadilan, Anda buktikan dulu lah kalau itu punya Anda. Pak, kita tidak ada, kita hanya ada tertulis kata Allah. Bapak yang mengatakan Iya, dari itu. mana Anda ambil kata Allah itu? Kan Bapak yang menarasikan kita mencuri. Saya Berarti tanya harus dari Bapak mana yang Anda membuktikan di dapatkan? Dari peradilan, mana? Pak. Saudara, tidak semua kasus pencurian itu harus selesai di pengadilan. Paham? Orang yang baik hati, orang yang bertaubat dari kesalahan, dari pencurian, ketika sudah tahu itu bukan miliknya, itu bukan haknya, noise-nya pasti ditutup. Pasti itu dikembalikan kalau sudah sadar bahwa itu bukan punyanya. Pencuri yang baik, yang bertobat, yang punya martabat itu kayak begitu. Ketika dia ketahuan bahwa itu adalah hasil curian, maka dia akan kembalikan yang punya kepada yang punya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu punya Anda, buktikan. Salah Bang Juma juga. Kan Bapak yang menarasikan Ya, kami. kalau itu salah, coba Anda buktikan ke saya bahwa itu punya Anda. Pak, Bapak yang menarasikan Iya, kami saya yang mencuri. menuduh Anda. Saya menuduh Anda. Anda pencuri. Bang, Kalau Bapak yang menuduh kami mencuri, coba buktikan kalau itu hak milik Bapak. Sekarang kalau Anda bukan pencuri, buktikan kepada saya bahwa itu adalah hak Anda. Silakan. Itu play victim, Pak. Itu play victim. Kalau Bapak Itu menuduh hanya kita, cara menipu, cara tipuan Anda sembunyi di balik pengadilan. Anda buktikan dulu kalau itu adalah milik Anda. Silakan. Buktikan. Kita ngapain membuktikan? Kita tidak ada memberontak kata Allah itu. Pencuri dasar Pak Luka. Udah kau mati aja sekalian. Kau mati. Dorong. Kau ke neraka. Begini, Kau ke Pak. neraka aja. Udah diam. Diam. Saya melawan. Diam. Saya yang melawan orten ini. Udah bang, dia manusia setengah babi. Udah, kita udah turunin. Percuma kita diskusi sama manusia separuh anjing. Kayak gitu tabiatnya. Ya lega, buktikan aja ke pengadilan, Pak. Dasar maling. Assalamualaikum. Kenapa diturunin tadi? Jangan diturunin lah. Karena otaknya nggak berfungsi. Kau pun kalau otakmu nggak berfungsi, kupijak juga kau. Salah kau pengadilan kalau berani pengadilan. Kenapa harus ke pengadilan? Kau buktikan dulu kalau itu hakmu. Buktikan, buktikan dulu. Kau punya hak nggak? Kamu punya hak tidak menggunakan kata Allah itu. Kau punya hak nggak? Alah, Apa hakmu menggunakan itu? Ketakutan kalian. Biar saya melawan, biar saya. Silakan, biar silakan, saya melawan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, oke. Sama saya, saudara umat Kristen, sama saya orang saudara Hindu. Saya Hindu. Sama saya sekarang, ya. Nggak ada sama Bang itu, aku sama Juma aja. Karena dia ngapain? Karena kita ngurus Alkitab kami. Oh, gitu katanya Bang Zuma. Kau sama aku yuk. Hei. Kau sama aku. Kutanya kau dulu, Tuhan kau siapa sebenarnya? Yesus apa Allah? Hei, kau jawab. Siapa yang Tuhan kau? Yang namanya tunggal itu Yesus apa Allah?
Mencret. Harus sama si Juma. Macet. Nggak level Bang Juma kau. Kau level aku. Yuk. Takut kau. Kau takut kau? Ya kau jawab aja lah. Kau jawab. Aku terkelihat semua. Kau yang ketakutan longor. Ketakutan. Aku baru makan coklat babi. Kau jawab aja lah monyet. Sikit mute. Mending turun lah. Diskusi kayak gini. Mute Nggak diturunkan, berilmu, mute diturunkan, mute diturunkan. Semua. Penakut kau. Maka diturunkan aja cocok kau. Penakut. Toko. Kalau berani kau jawab pertanyaanku. Biar nggak diturunkan kau. Maling kayak gini lah, maling nggak mau ngaku. Jadi gimana?